Ya Bang, pasca kemarin setelah preskon, mungkin sudah ada komunikasi apa dengan Bang Ino sendiri? Kalau komunikasi kami intens ya, artinya setiap habis preskon kemarin kami selalu memberikan informasi bahwa saya telah menyampaikan apa yang dimaksud oleh beliau, artinya sesuai dengan pernyataan dan pengakuan beliau sudah kami sampaikan semua. Artinya klien kami berterima kasih dan sekali lagi dia menyampaikan permohonan maaf bahwa untuk saat ini dia belum siap untuk tampil kepada teman-teman media, seperti itu. Ada ini nggak sih Bang pesan atau apa yang dari Mas Ino sendiri? Pesan apa ini? Ya pesan maksudnya setelah preskon ini langkahnya mau seperti apa lagi? Pesannya cuma satu, dia hanya mau membuktikan berdasarkan pengakuan dia, pernyataan beliau agar ini berakhir dan artinya tidak terjadi hal-hal yang sifatnya merugikan orang lain. Itu harapan beliau. Kapan beliau akan muncul ke publik? Dalam waktu dekat, kami akan usahakan dalam waktu dekat. Beliau lagi mempersiapkan mentalnya untuk hadir tampil di hadapan teman-teman media semuanya. Mungkin Bang, kemarin juga kan dari pihak Bang ini juga Bang Pak RKJ sendiri juga kan melaporkan LM sendiri. Mungkin tanggapannya seperti apa Bang? Begini, kalau tanggapan saya terhadap informasi laporan dari pihak Pak RK kepada LM ini, saya mengapresiasi agar menjadi pembelajaran berharga terhadap perempuan ini. Karena sikap dia bagi kami sangat merugikan orang lain, apalagi bagi seorang anak yang di bawah umur yang saat ini mungkin kita masih teka-teki siapa ayah biologis dari yang sebenarnya. Tapi klien kami meyakini bahwa dialah sebagai ayah biologisnya. Seperti itu. Ini kan Bang, sebenarnya mah kan masalah ini tuh ujungnya nafkah ekonomi gitu ya. Nah mungkin LM juga kan meminta ke pihak sana tuh nafkah gitu. Mungkin nggak kalau Bang Ino sendiri kan mungkin benar nggak sih Bang kabarnya dulu ada di suatu tempat di penjara, maaf ya, seperti itu. Kalau untuk informasi itu artinya saya belum bisa memberikan jawaban secara konkret atas informasi tersebut. Karena apa ya, silahkan teman-teman cari tahu sumbernya dari siapa. Yang jelas saya tidak membenarkan dan tidak mengiyakan juga informasi tersebut. Karena apa ya, artinya nanti juga pada waktunya teman-teman semua akan tahu siapa yang benar. Yang jelas untuk saat ini saya tidak menyatakan hal demikian. Yang jelas klien kami ada, dengan bukti adanya surat kuasa berarti ada klien kami, kan begitu. Tapi untuk sementara beliau memberikan kuasa penuh kepada saya karena beliau belum siap tampil, seperti itu. Tapi kalau untuk isu-isu seperti itu saya tidak mau terlalu menggubris seperti apa kondisi dan keadaan klien kami. Yang jelas dia sehat dan dia ada dan sekarang berada di wilayah Serang. Ya, dalam laporan ke Barreskrim akan ada saksi-saksi yang akan dimintai keterangan. Kalau Revalino dibutuhkan siap hadir nggak Bang? Kalau misalkan dalam... Artinya begini, menyikapi atas upaya hukum yang dilakukan oleh teman-teman ataupun dari pihak Pak RK, kami sangat mendukung dan mengapresiasi. Silahkan, bila mana mereka membutuhkan klien kami untuk hadir dalam hal memberikan keterangan berdasarkan pengakuan daripada klien kami siap, kapan dan dimanapun. Karena pada dasarnya klien kami sangat menghormati proses hukum, seperti itu, sebagai warga negara yang baik. Bang, tapi apa sih yang menjadi keputusan, maksudnya yang jadi bisa bilang, oh akhirnya oke deh gue mau ngomong nih gitu, akhirnya memberi kuasa ke abang untuk memberitahu ke publik kalau Bang Ino ini ayah biologis dari anaknya LM sendiri. Ini panggilan hati ya, artinya selama ini klien kami diam karena melihat karakternya si LM ini kan susah ditebak anaknya. Artinya selama ini kan artinya dari awal kehamilan diberitahukan kepada klien kami. Artinya setelah itu sempat menghilang, putus lagi komunikasi. Setelah anak itu lahir, dia memberikan komunikasi kembali. Setelah itu artinya dia hilang lagi. Tahu-tahu beredar isu bahwa dia mengklaim kan begitu, bahwa anak yang dilahirkannya itu adalah anak dari Pak RK. Kagetlah klien kami kan. Cuman pada saat itu dia diam kan, karena kita nggak tahu konsep dan misi daripada LM itu seperti apa tujuannya kan. Apakah beliau hanya mencari sensasi? Kalau sekedar mencari ayah biologisnya, menurut kami LM lebih tahu siapa ayah biologisnya, kan begitu.
Nah, seperti itu. Bang, boleh diceritain nggak sih Bang kronologis awal mula pertamanya Ketemunya tuh Ino kapan, sama Lisa itu tahun sebenarnya berapa, gimana sih Bang? gitu. Kemarin kita sudah jelaskan pada saat konferensi pers ya. Awal pertemuannya itu seperti apa di awal 2021, setelah itu dia lanjut komunikasi kan di bulan Maret sampai sempat ke hiburan malam. Artinya setelah itu mereka pergi ke suatu tempat di daerah Jawa Barat, Bogor, Sentul, menginap di hotel itu, sudah itu lanjut. Artinya komunikasi itu layaknya orang pasangan kekasih yang menjalin hubungan asmara. Artinya persesuaian kalau dikaitkan dengan kehamilan sampai anak itu lahir sangat masuk akal, dan kami meyakini artinya pada saat itu LM itu bercerita bahwa dia sedang hamil, status hamil dari anak klien kami tidak pernah menepis informasi tersebut. Karena apa? Dia merasa dan meyakini, artinya tidak pernah enggak atau gugurkan atau hilangkan, enggak. Artinya pada saat awal kehamilan LM itu menyampaikan tolong dampingi saya dalam proses kehamilan ini. Klien kami mendampingi pada saat itu, kan begitu. Artinya pada suatu ketika juga LM itu pernah menyampaikan, artinya ada satu permintaan, ini saya lagi pingin ketemu kamu, mungkin ini permintaan dari bayi kamu, tolong temuin saya. Seperti itu, artinya klien kami sempat menemuin pada saat itu. Setelah itu hilang kabar, begitu, hilang informasi. Nah seperti itu, jadi apa tadi pertanyaan, udah terjawab belum? Sudah ya lah ya. Sudah. Begitu. Bang, tapi ini dulu dia tuh sebenarnya pacaran atau seperti apa sih Bang hubungannya antara Lisa sama Ino ini? Konsepnya asmara, arti bisa lah kita kaitkan dengan pacaran pada saat itu ya. Cuman kita nggak ngerti kalau tanggapan dari LM itu seperti apa ya. Yang jelas namanya orang berhubungan sampai terjadinya kehamilan, sampai dengan adanya sebuah anak yang bernama inisial CA itu, artinya pasti ada hubungan yang menurut saya mungkin bisa kita simpulkan sebagai pacaran. Tapi yang jelas konteksnya asmara. Berapa lama Bang mungkin Lama. pacaran antara Lamanya karena gini ya, artinya dari kehamilan, misalnya dari awal 2001 Mei mereka ketemu, sampai nginep di hotel di mana-mana, salah satunya Bogor, di daerah Sentul, di Tangerang ini nggak kehitung kan begitu. Artinya dari awal perkenalan sehingga hubungan sampai anak itu lahir ya, artinya cukup lama. Nggak sesuai kan, nggak masuk akal kan kalau yang diklaim oleh LM itu, Lisa Mariana itu misalnya ketemu di 2021 bulan Juni, setelah itu 2 minggu kemudian hamil, itu nggak masuk akal. Jadi maksud saya simple, sederhana sebenarnya, kalau mau membuktikan siapa ayah biologisnya tanpa harus tes DNA. Tapi kan konkretnya abdolnya tes DNA itulah untuk membuktikan siapa ayah biologisnya. Sebenarnya LM ini bisa kita buktikan benar atau tidak, apa dia hanya cari sensasi atau seperti apa tujuan dia, sehingga kenapa kok dia mengklaim anak dia itu sebagai anak RK. Berani nggak dia ya menunjukkan hasil USG-nya? Itu bisa kita hitung, nggak usah orang medis, artinya hitung dari pertemuan. Kalau dia menuduh itu nggak masuk akal. Cuman kita nggak mau berbicara terlalu jauh lah, saya fokus berdasarkan keterangan apa yang disampaikan klien kami. Artinya nanti kita buktikan. Saya melihat ini sudah ada proses hukum yang diambil alih oleh Pak RK. Kami sangat mendukung dan mengapresiasi. Mudah-mudahan ini adalah jalan untuk menuju kebenaran siapa anak tersebut. Biar tidak menimbulkan hal-hal yang kontroversi, artinya menimbulkan fitnah, menimbulkan ya banyak orang pihak yang dirugikan lah atas hal ini. Banyak hal yang lebih penting untuk kita diskusikan ketimbang urus-urusan LM ini. Kalau dia mau nyari ayahnya, ayahnya ada pada kami. Kan begitu. Kita tes DNA kapan? Itu yang kita tunggu. Seperti itu ya. Mungkin tapi untuk komunikasi terakhirnya sendiri kan bisa dilihat sebelum klien Abang nongol itu kan pihak Ayu Aulia sudah preskon dan menjabarkan semuanya itu kan. Ketemunya ini dia pokoknya menceritakan secara detail dengan sama detail gitu. Benar-benar kalau ini emang anaknya klien Abang gitu kan. Dan ada komunikasi melalui komen-komen di Instagram LM sendiri, tapi sempat diblokir segala macam. Berarti itu terakhir komunikasi kapan sih Bang? Soalnya di Instagram itu komen di 2024. Komunikasi dengan siapa ini? antara LM. Ino Dengan LM sendiri by komen di Instagram itu Untuk 2024. saat ini klien kami
diblokir ya, artinya belum ada komunikasi lanjutan. Artinya komunikasi yang pada saat saya tunjukkan di konferensi pers kemarin itu adalah komunikasi terakhir. Setelah itu kita putus komunikasi. Tapi kalau untuk keterangan yang disampaikan AA ini saya tidak mengenal yang bersangkutan ya. Artinya kalau memang ada keterangan yang diberikan oleh beliau kepada teman-teman media, silahkan kejar beliau, cari dari mana sumbernya. Saya tidak mau terlalu melebar karena saya tidak ada kepentingan apapun. Saya hanya meluruskan berdasarkan informasi yang diberikan oleh klien kami. Dan saya yakin klien kami tidak berbohong. Begitu. Bang, tapi sempat nggak sih dari pihak LM sendiri gitu ya untuk waktu melahirkan ngubungin Ino? Ngomongin Ino gitu. Pada saat melahirkan, mungkin Iya. pasca setelah melahirkan ya, mungkin ada informasi setelah itu. Ya, cuman ya selanjutnya hilang begitu, nggak ada kabar lagi. Tapi ketika mendengar kabar ada laporan untuk LM sendiri dari pihak Pak RK, Bang Ino gimana tanggapannya? Begini ya, artinya dia sebagai manusia, artinya sangat menghormati semua pihak. Kalaupun pernyataan dan pengakuan daripada klien kami itu adalah fakta yang sesungguhnya, dia sebagai ayah biologisnya, kami sangat menyayangkan. Karena di awal konferensi pers, saya sudah mengingatkan yang bersangkutan hati-hati. Karena dia sedang menyiapkan lilitan lehernya. Orang yang diserang sama dia ini adalah seorang tokoh, kan begitu. Nanti ada dampaknya. Kalau ini terjadi, artinya ada konsekuensi hukum yang harus dijalani LM kan. Kalau ini terbukti nanti bahwa itu adalah anak klien kami, saya pastikan dia akan dipenjara. Cuman menurut saya, LM ini tidak ada kata terlambat kalau memang dia mau mengklarifikasi. Apa sih misi dan tujuan dia? Kan begitu. Artinya dia yang tahu, meyakini bahwa itu siapalah ayah biologisnya. Jangan hanya mencari sensasi. Kan begitu. Untuk apa? Karena yang jadi korban itu adalah anaknya. Kalau anak ini nanti faktanya adalah anak klien kami, bagaimana nanti di kemudian hari? Artinya kan bagaimanapun itu kan adalah ibunya dia kan. Artinya ibu dari anak klien kami kan begitu. Sangat kami sayangkan kalau hal ini sampai terjadi. Jadi mudah-mudahan ada kesadaran dari LM ini. Artinya untuk mengakui kesalahan, saya yakin orang-orang yang telah mengambil langkah hukum itu adalah orang-orang baik, masih bisa dipertimbangkan, kan begitu. Ya cuman kita tidak mau ikut campur di luar sana karena itu bukan ranah saya untuk hal itu. Tapi sangat disayangkan kalau ini sampai nanti terjadi proses hukum. Tapi nggak apa-apa, kami mendukung. Biar ini terang benerang dan jelas siapa ayah yang sebenarnya. Nanti kita tes DNA kalau memang itu jalan satu-satunya untuk membuktikan siapa ayah biologis daripada anak ini. Tapi kalau dari Bang Ino sendiri, ada nggak sih setelah kemarin preskon gitu dari pihak LM menghubungi abang? Mungkin maksudnya dari lawyernya telepon ke abang atau gimana gitu setelah abang preskon tuh? Tidak ada sama sekali. Terakhir kemarin media yang menghubungi saya mau dikonfrontir antara sesama penerima kuasa dari pihak LM dan pihak saya selaku penerima kuasa dari Ino. Akhirnya pihak media juga mengkonfirmasi ke saya bahwa pihak dari LM tidak bersedia. Ya, artinya saya tidak mengerti kan. Kalau kita mah siap-siap aja, kita berdiri di kebenaran kok. Fakta yang sebenarnya ya uji coba, ayo kan begitu. Kita sama-sama jalan tes DNA, sudah selesai clear kan begitu. Kalau itu tujuan dia. Cuman kalau dia punya tujuan lain, ya kita nggak ngerti. Silahkan kembalikan tanya pada LM. Berarti ya bisa dibilang ada motif tersendiri ya Bang dari LM itu. Allahualam min shawab, saya tidak ngerti. Sebagai orang muslim saya tidak mengetahui maksud dan tujuan daripada LM itu seperti apa. Kan begitu. Yang jelas kami hanya berdiri sendiri berdasarkan keterangan klien saya, hanya menyampaikan berdasarkan pengakuan klien saya, dan itu tidak ada rekayasa dan tidak ada kebohongan. Kami akan pertanggungjawabkan semua berdasarkan pernyataan dan pengakuan klien kami. Bila mana nanti diperlukan untuk tes DNA atau proses hukum, misalnya ada yang mengambil alih untuk melakukan proses hukum, kami siap untuk memberikan keterangan. Begitu. Bang Ino kapan kira-kira siap untuk tampil di hadapan publik? Pastinya saya belum bisa memastikan, tapi kami akan berusaha dalam waktu dekat ini. Mudah-mudahan saya bisa menghadirkan klien saya untuk hadir ke publik. Artinya begitu. Untuk sementara saat ini beliau lagi mempersiapkan diri karena dia belum siap mental. Ya mungkin kan mental semua orang tidak semua sama kan, artinya ya kalau saya mungkin hobi-hobi saja kan, diwawancara, masuk TV segala macam ya. Cuman kalau orang tersebut artinya untuk sementara dia belum siap.
tapi dia meyakinkan dan menjanjikan kepada saya satu saat dia akan tampil. Tapi Gitu. abang sendiri sudah menyiapkan langkah hukum nggak sih kalau pihak LM tidak ingin kayak tes DNA nih sama Ino, maunya tes DNA-nya sama Pak RK aja gitu. Siapa? Dari pihak abang sudah menyiapkan langkah hukum ke depannya nggak sih? Untuk sementara kami sedang pertimbangkan, kami pasif ya. Cuman kalau memang mau melakukan hal itu dengan sukarela, dengan kemauan, dengan niat, artinya sesuai dengan tujuan LM yang disampaikan di media bahwa dia hanya minta pertanggungjawaban tentang siapa ayah biologisnya, kami bersedia dengan senang hati. Cuman kalau untuk hal-hal lain nanti kami sedang pertimbangkan di kemudian hari. Karena ini panggilan hati juga kan begitu, sebagai seorang merasa meyakinin bahwa klien kami sebagai seorang ayahnya, begitu. Bang, nggak bisa telepon.